Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa aulatihi wa dzurriyyatihi wa muhibbi wa ali baiti thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wal ulama wal musannifin was sadati sufiyatil muhaqqiqin wa jami'i asatidina masyayikhina wa muallifil kutubil lati ta'allamnaha khususan ila hadarati Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti wa usulihi wa furu'ihi wa masyaikhihi summa ila hadrati jami'i masyaikhi wa asatidi madrasah Qudsiyah khususan ila hadrati Syekh Asnawi Syekh Ya'arif Syekh Ma'ruf Asnawi Syekh Ma'ruf Irsan wa ila hadrati Syekh Yasin bin Isa Al-Fatihah Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Syekh Zubair Dalan wa Syekh Iman Zubair wa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina lahya'i minhum al-amad khususan bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa bi anna Allah yahdina wa yakshifu kurbatina wa yaqdi hajatina wa yassiru lana umurana yarfa'u lana darajatina yuslihu lana syu'unana wa ja'alana al-hadina al-muhtadin barina al-muttaqin salimin al-ghanimin al-mu'afina min kullil balaya dunyan wa ukhra bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hidayatan lis-shawab amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan tentang ilmu balaghah menggunakan kitab Uqudul Juman beserta syarah. Jadi kitab ini kitab yang matan nazom dan syarahnya dikarang langsung oleh beliau Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru 'abidur rahmani alhamdulillahi 'alal bayani wa afdalu salati wassalami 'alan nabiyyi afsahil anami. Qala dawuh al-faqiru sapa wong kang banget butuh dateng rahmat kawelasane Gusti Allah. Abidur Rahmani rupane Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, seorang ulama besar yang memiliki kedalaman ilmu di bidang kitab-kitab atau fan ilmu salaf. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Gusti Allah. Alal bayani karana penjelasan ilmu sing iso kita ginakake kangge keapian kanggo taqarrub dhateng Allah Subhanahu wa taala, kanggo ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ala ten mriki maknane ila, ala bi makna ila. Wa afdhalus sholati utawi utama-utamane rahmat takzim wassalami lan keselamatan alan nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afsahil anami kang
paling fasih-fasih kabeh menungso. Di halaman 2 awal ini dimulai Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti memuji kepada Allah karena telah diberikan sebuah anugerah nikmat yang luar biasa, yaitu ilmu pengetahuan, kejelasan akan ilmu pengetahuan sehingga mampu beramal sesuai dengan pengetahuan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kemudian beliau memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW, membacakan sholawat salam keharibaan baginda Nabi sebagai seorang manusia yang paling fasih di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi utawi iki perkara sing ana no ati, makna-makna sing arep ditulis dening Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Urjuzatun iku pira-pira bahar rojas. Urjuzatun iku pira-pira bahar rojas, mislul jumani kang madani pira-pira mutiara. Domantu gabungake sapa ingsun ha ing urjuzah ilmal ma'ani ing ilmu ma'ani wal bayani lan ilmu bayan. Ilmu bayan di sini memasukkan ilmu badi', karena menurut pendapat ulama-ulama terdahulu ada sebagian yang menamai badi' dan bayan dengan satu istilah ilmu bayan, sebagaimana banyak kita temukan dalam kitab Al-Kasyaf karangan Syekh Az-Zamakhsyari, seorang tokoh dari ilmu balaghah. Ilmu ma'ani dan ilmu bayan dalam perjalanan sejarah, silakan dilihat dalam gambar berikut ini. Secara muncul istilah pertama kali ini adalah ilmu bayan dulu, baru ilmu ma'ani, kemudian ilmu badi'. Tadinya 3 ilmu ini berdiri sendiri-sendiri, tidak dalam satu nama ilmu balaghah. Yang menggabungkan ketiga istilah bayan, ma'ani, dan badi' dalam istilah ilmu balaghah, satu fan ilmu, adalah Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, ulama yang menggabungkan istilah bayan, ma'ani, dan badi' dalam satu fan ilmu balaghah. Lahir di tahun 377, wafat di tahun 471, wakila 474 Hijriah. Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani memiliki 2 kitab yang terkenal. Satu kitab Dalailul I'jaz yang membahas ilmu ma'ani, 2 kitab Asrarul Balaghah yang membahas ilmu bayan. Nah, ilmu bayan, ma'ani, dan badi' dalam perjalanan sejarah dimulai ilmu bayan. Tokoh pelopornya adalah Abu Ubaidah dengan kitab Majazul Quran. Beliau lahir di tahun 110 Hijriah, wafat tahun 209 Hijriah. Ini pertama kali istilah ilmu bayan dikenal di kalangan para ulama. Kemudian muncul istilah ilmu ma'ani oleh Al-Jahid. Al-Jahid seorang tokoh Mu'tazilah, seorang tokoh Mu'tazilah, memiliki kitab I'jazul Quran. Beliau wafat di tahun 255 Hijriah. Setelah muncul istilah ilmu bayan, ilmu ma'ani, baru muncul istilah ilmu badi' yang dipelopori oleh Abdullah ibn Mu'tas, seorang khalifah di kekhalifahan Abbasiyah, dengan kitab Al-Badi'. Kemudian dilanjutkan Qudamah ibn Ja'far, dengan kitab Naqdu Qudamah. Khalifah Abdullah ibn Mu'tas wafat di tahun 296,
Qudamah ibn Ja'far wafat di tahun 337. Perjalanan ilmu balaghah, bayan, ma'ani, badi' ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan zaman yang ada di saat itu. Nah, di masa Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani inilah ilmu bayan, ma'ani dan badi' digabung menjadi satu ilmu yang disebut ilmu balaghah. Banyak istilah-istilah yang beliau jadikan patokan dalam penyebaran ilmu balaghah. Kemudian setelah masa Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani yang dalam istilah ulama-ulama salaf disebut asy-syaikh. Jadi asy-syaikh menurut ulama-ulama salaf ini dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Kalau dalam fikih syaikhoni itu kan istilah untuk Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kalau dalam istilah balaghah, asy-syaikh ini dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani karena ulama yang menggabungkan bayan, ma'ani, badi' dalam satu ilmu balaghah. Setelah masa Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, kemudian berjalannya waktu, muncullah ulama yang kita bahas tadi, Syekh Yusuf As-Sakaki, yang kitab Miftahul Ulumnya nanti menjadi sumber pembahasan dari kitab Uqudul Juman. La khostu jelasake sapa ingsun fiha ing dalam urjuzah ma ing perkara hawa kang mengku ing ma apa at-talkhisu kitab Talkhisul Miftah. Jadi kitab Uqudul Juman yang kita pelajari saat ini adalah kitab yang menjelaskan keterangan-keterangan dari kitab Talkhisul Miftah. Bisa dilihat dari gambar berikut. Kitab Uqudul Juman adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau lahir di tahun 849, wafat di tahun 911 Hijriah. Kitab Uqudul Juman ini mengambil keterangan dari kitab Talkhisul Miftah, karangan Syekh Jalaluddin Muhammad ibn Abdurrahman Al-Qazwini, yang lahir dari tahun 666 Hijriah, wafat di tahun 749 Hijriah. Kitab Talkhisul Miftah ini adalah kitab yang mengambil keterangan dari kitab Miftahul Ulum, karangan Syekh Sirajuddin Abu Ya'qub Yusuf ibn Abi Bakar Muhammad ibn Ali As-Sakaki, yang wafat tahun 626 dan dilahirkan di tahun 555. Kitab Miftahul Ulum ini adalah kitab yang unik. Kitab yang dalam satu kitab berisi berbagai macam fal ilmu, berisi berbagai macam fan ilmu. Ada ilmu nahwu, ilmu shorof, dan ilmu istiqaq dibahas dalam bab pertama. Ada ilmu arud, ilmu qawafi, dan ilmu mantek dibahas dalam bab kedua. Dan ada ilmu balaghah yang dibahas dalam bab ketiga. Di sini Syekh Yusuf As-Sakaki sudah menggabungkan bayan, ma'ani, dan badi' karena istilah balaghah ini sudah digabungkan oleh pendahulunya, yaitu Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Nah, dari bab ketiga di kitab Miftahul Ulum inilah Syekh Khatib Al-Qazwini, kitab Talkhisul Miftah, menjelaskan keterangan-keterangan yang ada. Dari keterangan di kitab Talkhis ini dijelaskan lagi, digambarkan lagi oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti melalui kitab Uqudul Juman. Namun perlu diketahui, kitab Uqudul Juman ini menjelaskan keterangan-keterangan dari kitab Talkhisul Miftah karangan Syekh Khatib Al-Qazwini
Syekh Khatib Al-Qazwini mengambil keterangan dari bab ketiga yang ada dalam kitab Miftahul Ulum. Ini sanad keilmuan dari isi kitab Uqudul Juman. Mak domi ziyadaten ing dalem sertane gabungake pira-pira tambahan kaamsalil lumai koyok pira-pira kulit kang cumleret, kang indah. Jadi keterangan-keterangan di kitab Talkhisul Miftah yang diambil oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti nanti ditambahi keterangan-keterangan lain sehingga memperindah keterangan-keterangan pembahasan dalam ilmu balaghah yang mencakup bayan, ma'ani dan badi'. Namun dalam menyusun kitab Uqudul Juman ini Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dimulai dari ilmu ma'ani dulu, nanti dilanjutkan ilmu bayan dan diteruskan dengan ilmu badi'. Ma ing perkara baina islahin ing dalem antarane bagusi lima maring perkara yuntaqadu kang den tentang. Jadi Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menjelaskan perkara-perkara yang masih diperdebatkan di dalam kitab Talkhisul Miftah. Wa dzikri asya'in lan nutur pira-pira perkara. Wa dzikri asya'in lan nutur pira-pira perkara yuk tamadu. Wa dzikri asya'in lan nutur pira-pira perkara yuk tamadu kang den gawe tetanggenan laha ing atase asya. Jadi selain nanti menjelaskan perkara-perkara yang diperdebatkan di dalam kitab Talkhisul Miftah, juga menyebutkan keterangan-keterangan muktamad yang kuat dari kalangan para ulama ahli balaghah. Wa dhammi malan gabungake perkara farraqa kang misah-misah sapa Syekh Khatib Al-Qazwini. Syekh Jalaluddin Muhammad Abdurrahman Al-Qazwini, pengarang kitab Talkhisul Miftah, itu masyhur terkenalnya dengan istilah Syekh Khatib Al-Qazwini. Ma ing perkara farraqa kang misah-misah sapa Syekh Khatib Al-Qazwini hu ing ma lil musbihi maring perkara kang nyamar-nyamari. Jadi kitab Talkhisul Miftah itu ada keterangan-keterangan yang secara dohir itu nyamari. Kenapa? Karena pembahasannya tidak di babnya yang seharusnya dibahas masalah itu. Contoh, bahas musnad, bab musnad ilaih atau yang lain. Wallahi lan namung ing Allah Rabbi rupane pangeran ingsun as'alu nyuwun sapa ingsun an-naf'a ing kemanfaatan kanggone ingsun Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti lan kangge kabeh wong Islam. Kemanfaatan kabeh, jalukno kemanfaatan kanggone Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan kemanfaatan bagi para muta'allimin, orang-orang yang mau mempelajari kitab Uqudul Juman. Bihi kelawan keterangan-keterangan kitab, bihi kelawan kitab Uqudul Juman. Wa ayyuzakilan yento, wa ayyuzakilan yento bersihake Allah. Maksudnya bersihake pripun? Mundak-mundakno kaapiane. Amali ing amal ingsun. Semoga amal yang dilakukan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam mengarang kitab ini dibersihkan Allah, diberikan keikhlasan sehingga menjadi amal yang baik. Wa yu'ridolan nyingkirake, muga-muga Allah nyingkirake ansu'ihi sangking olone amal yang tidak ikhlas, amal yang tidak diridhoi Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa ayyuni lalan yen to merkolehake sapa Allah na ing kita
kita niku sedanten. Syekh Jalaluddin As-Suyuti, para muta'alimin pencari ilmu dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Napa ingkang dipun suwunake merkoleh ar-ridho ing ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam Muqaddimah Uqudul Juman pembukaan ini, beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti membahas tentang gambaran-gambaran terkait isi dari kitab Uqudul Juman, di mana kitab Uqudul Juman adalah mengambil keterangan dari kitab Talkhisul Miftah. Kitab Talkhisul Miftah mengambil keterangan dari kitab Miftahul Ulum di bab ketiga, dan ditambahi keterangan-keterangan lain, penjabaran-penjabaran lain, penambahan-penambahan pendapat dari kitab-kitab lain, sehingga nantinya di dalam kitab Uqudul Juman akan terlihat hasanah ilmu balaghah secara garis besar. Demikian pembahasan di pertemuan pertama kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan untuk mengirimkan di grup kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.